Shalom, salam damai. Kita sambung dengan Injil Matius bab 16 dengan judul perikop pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus adalah Mesias. Tapi Yesus melarang murid-muridnya memberitahu kepada siapapun bahwa Yesus adalah Mesias. Mesias dari Tuhan yang diurapi, Tuhan yang menjadi manusia. Petrus mengatakan, "Engkau adalah Mesias, Anak Tuhan yang hidup." Anak Tuhan. Tuhan punya anak? Punya. Karena dia menjadi manusia, makanya disebut anak. Manusia kan punya anak, makanya disebut anak manusia, anak Tuhan, karena rohnya adalah Tuhan. Jadi Tuhan punya anak? Punya. Anak Tuhan. Kita ini semua adalah anak-anak Tuhan. Pengikut Yesus adalah anak-anak Tuhan. Tuhan punya anak? Ya, punya. "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Lihat ini, yang mengatakan anak Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Siapa yang mau membantah, silakan berhadapan dengan Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus." Jadi sejak itu Simon bin Yunus ini menjadi Petrus, menjadi batu karang. Di atas Petrus ini sebagai fondasi gereja, Tuhan Yesus akan mendirikan gerejanya, jemaatnya, dan alam maut tidak akan menguasainya, karena gerejanya mendapatkan kuasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkuasa atas alam maut, atas semua ciptaan, dan diberikan kuasa. Mungkin kekuasaan dunia bisa menghancurkan gereja, tetapi tidak dalam sisi rohaninya. Dalam sisi rohaninya, gereja yang adalah kumpulan orang-orang percaya kepada Yesus itu di atas segala kekuasaan gelap. Mereka tidak berkuasa menghancurkan pengikut Yesus. Gerejanya, bangunannya mungkin bisa dihancurkan, ya nggak apa-apa, tetapi jemaatnya tidak akan dikuasai oleh alam maut. Sebaliknya, iblis dan pengikut-pengikutnya di dunia ini itu dikuasai oleh alam maut. Mereka akan dihempaskan ke dalam jurang neraka, ke alam maut. Di sanalah akan terdapat kertak gigi. Yesus sendiri yang mengatakannya, ya. "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga." Lihat ini, perhatikan. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Apa maksudnya? Yesus memberikan kuasa kepada gereja, kepada jemaat yang percaya, ya, bukan spesifik gereja tertentu, enggak. Karena semua pengikut Yesus yang mengakui Petrus, yang adalah pendahulu kita, yang adalah pemimpin pertama setelah Tuhan Yesus, kita juga mendapatkan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini
akan terikat di surga. Artinya apa? Apa yang kita nyatakan, engkau adalah pengikut Yesus, membaptis, kita baptis, kita mengikat mereka, bergabung menjadi penghuni surga. Dan apa yang kita lepaskan di dunia ini, yang tidak bisa kita selamatkan, karena mereka tidak mau diselamatkan, maka mereka akan terlepas di surga. Artinya tidak bisa masuk, ya, tidak bisa menetap. Jadi pengikut Yesus yang benar-benar mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak Tuhan yang hidup, maka kita juga memiliki kunci. Kita juga mendapatkan kunci kerajaan surga, karena kita juga dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjala manusia, untuk menyelamatkan manusia. Kita mendapatkan kunci. Kita selamatkan artinya kita raih, kita rengkuh, kita angkut ke tempat yang selamat, ke tempat yang aman. Sebab di dunia ini tidak steril dari roh-roh jahat. Belum steril, karena masih ada iblis yang bergentayangan di mana-mana, yang masuk ke dalam hati orang masing-masing. Itulah makanya orang-orang harus diselamatkan, apalagi yang belum menerima Yesus. Sebab tanpa Yesus tidak bisa datang kepada Bapa di surga. Hanya di dalam Yesus. Wujudnya apa? Wujudnya kita menerima kebaikan, kita bersahabat dengan Yesus, kita bersahabat dengan pengikut Yesus. Itu salah satu ciri kita menerima Yesus. Tidak mesti agamanya apa, ya. Kita menerima Yesus secara pribadi juga bisa. Kita bersahabat dengan orang Kristen, itu kita menjadi pengikut Yesus. Bersahabat. Sama aja juga orang yang bersahabat kong kali kong dengan pengikut iblis, ya menjadi salah satu bagian dari iblis yang membantu pengikut iblis untuk melancarkan terorisme. Itu menjadi salah satu pengikut iblis. Makanya kita pilih Yesus, kita ikut Yesus, karena Yesus yang benar sudah membuktikan, tidak asal klaim. Lalu orang kok cuma Yesus? Ya memang cuma Yesus, nggak ada yang lain. Silakan cari yang lain kalau ada. Good luck, ya, kalau bisa mencari yang lain, ya. Good luck, ya. Anda akan buang-buang waktu. Sudah diberitahu, hanya Yesus, hanya Tuhan Yesus, hanya Yesus yang adalah Tuhan yang menjadi manusia. Yang lain-lainnya tidak ada. Jangan buang-buang waktu Anda. Sekarang ini terima Yesus. Cuma Yesus yang bisa menyelamatkan. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like, supaya channel ini bisa mandiri. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Injil Matius. Kita akan saksikan, kita akan baca, kita akan dengar lagi perikop-perikop menarik yang membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan sekedar manusia, tetapi juga adalah Tuhan. Sebab orang-orang di sini masih banyak yang mengatakan, ada yang mengatakan engkau adalah Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Ini menggambarkan bahwa masih banyak orang yang belum mengenal Yesus, siapa Yesus. Dan dalam hal ini hanya Petrus yang sudah tahu. Tapi Petrus tahu juga karena dianugerahkan, dinyatakan kepada Petrus oleh Bapa di surga. Jadi roh Bapa itu memberitahu kepada Petrus untuk menjawab pertanyaan Yesus, bahwa engkau adalah Mesias, anak Tuhan yang hidup. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.